Nomor 10, perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1. Ya, tentukan jumlah bilangan pada baris ke n pada pola bilangan berikut. Ini perhatikan ya, jadi baris pertama itu berarti ini baris pertama adalah 2 kan ya. Ini adalah saya perpanjang ya nanti biar hasilnya jelas. Perhatikan, jadi ini baris pertama tuh ini, saya tarik di sini ya. Ini kalau saya jumlahkan nanti kan hasilnya ini 2. Ini kalau saya jumlahkan hasilnya kan 4. Ini kalau saya jumlahkan berapa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ini kan 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Hasilnya kan 16. Nah, ini polanya perhatikan anak-anak. 2, 4, 8, 16. Nah, udah. Ini tidak perlu kita, ini pasti 32 gitu ya. Ini pasti 64. Ini pasti 128. Nah, ini adalah pada baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Nah, ini pada baris ke n, artinya nanti kalau pada baris ke 100 nanti angkanya berapa. Di sini kan kita bisa menulis begini anak-anak. Pada baris ke-1 ini 2, pada baris kedua di sini 4, pada baris ketiga di sini 8, pada baris keempat di sini 16, pada baris kelima ya di sini 32, pada baris ke-6 16. Kita cari hubungannya apa coba? Hubungan antara ini dengan ini. Ternyata ini kalau kita cermati ya, kalau kita cermati bahwa 2 ini adalah 2 pangkat 1, 4 adalah 2 pangkat 2 ya kan, 8 adalah 2 pangkat 3, 16 adalah 2 pangkat 4, adalah 2 pangkat 5, adalah 2 pangkat 6. Udah, kalau begitu berarti pada urutan n adalah 2 pangkat n, itu saja kan. Nah, tinggal nanti ngurutkan. Kalau misalkan pada urutan ke 50 ya 2 pangkat 50 berapa? Wah, itu banyak sekali ya. Jadi 2 pangkat n. Nah, ini jawabannya adalah ini. Perhatikan nomor 11 anak-anak. Perhatikan bilangan yang dibatasi oleh garis merah berikut ya. Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga n, untuk n bilangan bulat positif tentukanlah jumlah bilangan pada pola ke n, kemudian jumlah bilangan hingga pola ke n. Ini awas ya dengan pertanyaan ini ya, jumlah bilangan pada pola ke n itu maksudnya bagaimana? Perhatikan, kita selesaikan anak-anak. Jadi kita tulis dulu, ini kan ya 1, kemudian 8, kemudian berapa? 27 ya toh. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 64, kalau kita jumlahkan 125, kalau kita jumlahkan 216. Nah, cukup ya. Nah, ini kita sekarang cermati anak-anak. Nah, ini bukan merupakan barisan aritmetika karena bedanya jelas tidak sama, tapi anak-anak cermati bahwa ini itu berasal dari 1 pangkat 3 kan, ini 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3, ini 4 pangkat 3, ini 5 pangkat 3, ini 6 pangkat 3. Nah, berarti ini sekarang udah terjawab, maka suku ke n-nya adalah n pangkat 3. Jadi jumlah bilangan pada pola ke n, nah, nanti ditanya pola ke berapa tinggal mangkatkan 3. Kalau pola ke 6 ya 6 pangkat 3 sekian. Pola ke 100 misalnya aja ditanya, ini misalnya
Ini misalnya saja pada pola ke 100, misalnya begitu ya, 100 pangkatkan 3, maka nanti hasilnya berapa? Ini ya, hasilnya nanti gini ya. 100 pangkat itu kan 100 kali 100 kali 100, hasilnya adalah 1 juta, maka nanti jumlahnya tentu 1 juta. Nah, sekarang perhatikan jumlah bilangan hingga pola ke n. Nah, perhatikan ya. Sekarang misalkan berarti ini begini anak-anak. 1 ditambah 8 ditambah 27 ditambah 64 ditambah 125 ditambah 216 ditambah titik-titik. Nah, ini namanya deret. Nah, rumusnya SN. Nah, ini nanti rumusnya apa? Kita ditanya rumusnya ini. Sekarang kita manual ya anak-anak ya. Jadi kalau suku jumlah S1 berarti jumlah satu suku pertama kan ini 1. Kemudian S2 kan berarti ini 1 ditambah 8 ya. Ditambah 8 itu hasilnya adalah 9 ya kan. S3 berarti berapa? Ya ini dijumlahkan semua kan. 1 ditambah 8 ditambah 27. Hasilnya berapa ini coba? Ini 936 ya. Nah, kemudian S4, nah berarti 1 tambah 8 tambah 27 ditambah 64. Ini tentu 100. Nah, sekarang kita akan mendapatkan urutan begini anak-anak. Berarti kalau pertama ya ketemunya 1 ya, ketemu pola bilangan baru ya. Kemudian 9, kemudian 36, kemudian 100 kan. Ya Pak ya. Ini kalau jumlah satu suku pertama, ini 2 suku pertama, ini 3 suku pertama, ini 4 suku pertama. Nah, ini sekarang kita selidiki lagi anak-anak. Perhatikan ya. Kalau kita teruskan berarti nanti suku berikutnya kan ini ditambah berapa ya? 164 berarti tambah 125 kan? Berarti 225. Nanti ditambah ini ya, coba dihitung sendiri. Nah, sekarang kita ke sini anak-anak. Kita ke sini ya. Ini kan 1 kuadrat. Ini berapa? 3 kuadrat. Ini berapa? 6 kuadrat. Ini berapa? 10 kuadrat. Ini berapa? 15 kuadrat kan. Nah, anak-anak mengenal angka ini enggak? Anak-anak mengenal angka ini, mengenal angka 1, 3, 6. Ini kan merupakan barisan bilangan segitiga ya. Barisan bilangan segitiga itu rumusnya UN sama dengan N dikalikan N. Ini tempatnya sempit ya. Saya tulis lagi ulang di sini. Ini rumusnya UN adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2 anak-anak. Ini rumusnya ini untuk 1, 3. Maka berarti SN. Nah, anak-anak tinggal ini saja. Berarti N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, ini untuk segitiganya ya. Nah, di sini ada kuadrat, ini tinggal dikasih kurung. Kuadratkan. Nah, dah selesai. Nah, itu adalah jawaban yang ini. Ya, jumlah pola bilangan adalah ini. Sekarang kita buktikan anak-anak ya. Kita buktikan misalkan di sini ya. Misalkan S3. S3 itu artinya jumlah 3 suku pertama, berarti ini dalam kurung ya toh. 3 dikalikan 3 ditambah 1, nanti di sini dibagi 2, nanti di sini kuadrat. Berarti kan di sini ketemunya ini 3 dikalikan 4 ya dibagi 2 kuadrat. Ini kan kecoret kan? Ya, ketemunya berapa ini? 2 ya. Berarti sama dengan 6 kuadrat, hasilnya 36.
Kita lihat jumlah 3 suku pertama. Nah, betul kan? Jumlah 3 suku pertama ditunjukkan di sini adalah 36. Oke anak-anak, dicermati dengan baik ya untuk nomor 11 ini.